Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope all of you in good condition. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang procedure text. Nah, materi procedure text ini materi kelas 9 di semester 1. Nah, to know more about what is procedure text, let's watch the video. In this video, we are going to study about what is procedure text, kind of procedure text, what is the social function of procedure text, the generic structure, and the language feature. Nah, kita akan belajar macam-macam prosedur teks. Ada berapa macam sih teks prosedur itu dan apa social function? Social function itu adalah fungsi sosial atau bisa dinamakan dengan purpose, yaitu tujuan. Tujuannya apa pembuatan teks prosedur ini? Terus generic structure, susunan teksnya itu seperti apa? And the language feature, ciri-ciri kebahasaannya itu seperti apa. Nah, kita akan belajar semua itu di slide selanjutnya. Okay, the definition of procedure text. Procedure text is a text which contains goals and steps to create or do something. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi atau mengandung tujuan dan langkah-langkah bagaimana cara menciptakan atau membuat sesuatu. Nah, sekarang kind of procedure text. Apa sih macam-macam dari teks prosedur itu? Yang the first is food receipt, the second is manual, and the third is tutorial. Jadi yang pertama adalah food receipt, yaitu text that instruct how to make something. Jadi food receipt itu adalah teks yang memberikan instruksi bagaimana cara membuat sesuatu. Example, how to make fried rice, how to make orange juice, how to make avocado juice, how to make noodle. Nah, biasanya teks ini berisi tentang bagaimana cara membuat makanan, minuman. Nah, itu dinamakan dengan food receipt. And the second is manual. Manual is text that instruct how to operate things. Jadi kalau manual ini adalah teks yang menginstruksikan, memerintahkan atau memberi tahu bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. For example, how to operate computer, bagaimana sih cara mengoperasikan komputer, how to use camera, bagaimana cara menggunakan kamera. Nah, itu dinamakan dengan manual text. And the third, tutorial. Tutorial is a text that instruct how to do an activity with the rule. Jadi kalau tutorial itu adalah teks yang menginstruksi bagaimana cara mengerjakan sesuatu. The example, how to post a picture in Instagram, how to make paper shape. Jadi contohnya bagaimana cara mempost gambar di Instagram, bagaimana cara membuat kapal kertas dan sebagainya, itu dinamakan dengan tutorial text. Jadi ada 3 ya. Next, the social function. Jadi social function itu adalah fungsi sosial atau the purpose of procedure text, that is to show how to do something through sequential steps so that the readers can reach the goal. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menunjukkan bagaimana sih cara membuat sesuatu melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah sehingga pembaca itu atau orang lain bisa mencapai tujuan dari pembuatan tersebut. Nah, itu adalah social function-nya. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, I will give you one of the example in procedure text. Jadi saya akan ngasih contohnya seperti apa sih teks prosedur itu. Nah, ini contohnya ya. How to make
pancake. Bagaimana cara membuat pancake? Nah, how to make pancake ini dinamakan dengan title or goal or aim. Jadi goalnya itu how to make pancake. Misalnya kalau ada teks how to make fried rice. Nah, berarti judulnya atau goalnya ya how to make fried rice. Jadi yang paling atas sendiri dinamakan dengan goal atau tujuan. Nah, langsung yang bawahnya ada one mixing bowl, satu mangkok ya, two tablespoons, dua sendok makan, two cups, dua cangkir, one small pan, satu panci kecil. Nah, ini alat-alatnya. So, it is called as materials or tools. Jadi, bagian-bagian alat-alat itu dinamakan dengan materials or tools. Oke? Okay? Nah, next, yang bawahnya ada 3 up to 4 spoonful of flour, 2 eggs, 2 telur, 250 milliliters of milk, 250 mililiter susu, 1 stick of butter, satu batang mentega. Nah, ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya disebut dengan ingredients. Oke, jadi tadi yang atas sendiri goal, and alat-alatnya itu materials, untuk bahan-bahannya itu adalah ingredients. And the last is ada put the flour into the bowl. Letakkan tepung ke dalam mangkok. Ada put milk in a cup. Taruh susu di dalam cangkir. Make sure it is 250 milliliter of milk. Pastikan susunya itu ada 250 ml and break 2 eggs. Pecahkan 2 telur into the bowl, ke dalam mangkok. Ada mix with a spoon. Kocok dengan sendok. Heat up the pan and put the butter. Panaskan panci and put the butter. Taruh menteganya. Nah, put the mix in the pan. Taruh campuran tadi itu di panci and let the pancake mix cook about 5 minutes. Jadi biarkan pancake itu dipanggang selama 5 menit and flip pancake over when top is brown. Balik kalau atasnya sudah kecoklatan and your pancake is ready to be served. Nah, make sure, break itu adalah contoh dari atau bagian dari steps atau langkah-langkah. Nah, jadi yang paling atas sendiri goal, terus alatnya itu materials, terus bahan-bahannya itu ingredients, dan langkah-langkahnya itu namanya adalah steps. Nah, itu tadi contoh dari teks prosedur. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari dan memahami teks prosedur ini. Saya kira cukup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to keep study English. English is fun. See you.